Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dengan hadis 591. Kullu dzunubin, setiap dosa, yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, Allah menangguhkan sanksinya, maksudnya Pak ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki sampai hari kiamat. Setiap dosa, illal bagiyah, kecuali dosa bagi. Bagi itu sebenarnya kalau dalam fikih babul bugat, orang yang berusaha merongrong kedudukan dari imam yang sudah dibaiat. Ada imam sudah dibaiat di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, tiba-tiba dia mau rebut kedudukan tersebut. Ini namanya al-bagyu. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain itu lawan daripada birrul walidain. Seharusnya berbuat baik kepada kedua orang tua, ini malah bersikap durhaka, tidak menghubungi, tidak memperhatikan, tidak menafkahi, dan tidak menanyakan apa yang dibutuhkan. Ini sikap durhaka. Padahal keduanya adalah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, man ahaqqun nasi bi sahabati, wahai Rasulullah, manusia siapakah yang berhak saya pergauli dengan baik? 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummaka ummaka ummaka, ibumu ibumu. Summa qala man, lalu siapa? Ibumu 3 kali, lalu ayahmu. Karena kedudukan seorang ibu begitu mulia. Kemudian ayah seseorang. Yang ketiga, au qati'at ar-rahim, atau orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Keluarga terdekatnya diputus. Ini banyak terjadi, sampai orang-orang yang sudah puluhan tahun mengaji terjadi seperti ini. Mudah sekali memutuskan hubungan silaturahim. Hanya permasalahan yang mendominasi itu biasanya masalah warisan. Warisan ya, tidak mau ditengahi secara syar'i. Kemudian masalah perbedaan dalam hal kematian. Nih, ya maksudnya kalau memang tidak bisa diakurkan, yang ini tetap bertahan, Anda jangan menyikapi ketidaksetujuan mereka itu dengan cara memutuskan hubungan silaturahim. Bersaudara tidak saling menyapa karena permasalahan perbedaan. Tidak boleh. Ini sanksinya kesusahan di dunia sebelum meninggal dunia. Banyak masalah. Orang kalau dengan keluarganya, familinya saja tidak akur, bagaimana bisa akur dengan orang lain yang bukan familinya? Allah akan menunjukkan hal itu. Dua permasalahan ini selalu menjadi dominan di dalam pemutusan hubungan rahim. Masalah warisan dan menyikapi kematian. Sampai ada yang saudaranya terkena musibah kematian, tidak datang. Alasannya tidak cocok. Tidak cocoknya apa?
Justru Anda wajib dengan terjadinya musibah pada saudara itu, Anda seharusnya mendatangi baik-baik, kemudian momen tersebut digunakan untuk saling berbaikan. Tidak boleh sikap-sikap yang seperti ini. Orang-orang pintar bicara dalil, orang-orang yang pintar kajian, selalu aktif kajian, tapi memutuskan hubungan silaturahimnya dengan familinya. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qoblal maut. Allah menyegerakan bagi pelakunya di dunia ini sebelum kematian. Qoblal maut, sebelum kematian. Berarti risiko 3 dosa ini, al-baghyu, merebut kekuasaan dari seorang imam yang sudah dibaiat di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, kemudian sikap durhaka kepada kedua orang tua, kemudian memutuskan orang yang memutus silaturahim. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya. Allah menyegerakan sanksinya di dunia bagi pelakunya sebelum kematian. Ya, kalau ketiga dosa ini tidak terampuni oleh Allah sebelum meninggal dunia, sampai meninggal dunia juga, padahal sudah terjadi sanksinya di dunia sebelum mati, berarti dia rugi 2 kali. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ada alam kubur, nanti ada juga hisab pada hari kiamat. Betapa meruginya. Dan ketiga hal ini merupakan dianggap dosa besar karena berisi ancaman dalam hadis ini bagi uququl walidain dan qati'atur rahim. Ya, sekaligus ya ketiganya adalah dosa besar. Kezaliman secara umum. Tapi sekali lagi, kalau kata-kata al-baghyu itu dalam fikih mengarah kepada sikap merongrong kedudukan seorang imam yang sudah dibaiat di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah, bukan kezaliman secara umum. Bagi itu adalah merongrong kedudukan seorang imam yang sudah dibaiat di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Hadis yang ke-592, Abu Ubaid mengatakan al-jazal itu adalah al-khashabatul aliyatul kabirah, pohon yang tinggi dan besar. Yazid al-Asam, al-Asam itu artinya yang ini Pak ya, summun bukumun. Summun, orang yang tidak mendengar. Sebenarnya Yazid al-Asam ini dalam ininya, dia bergerak al-Asam itu bukan karena memang dia ini dungu atau tidak mendengar ya, bukan. Pernah disebutkan dalam sebuah biografi itu, ketika ditanyakan tentang mengapa ada al-Asam menjadi gelarnya, karena suatu hari dia melewati seorang wanita, wanita itu kentut dengan suara yang terdengar. Wanita yang kentut ini tiba-tiba melihat ternyata di situ ada al-Asam, Yazid bin al-Asam. Lalu wanita itu mengatakan, kamu mendengar sesuatu dari saya ya? Tapi dia tidak menengok. Wanita itu berkali-kali mengatakan, kamu mendengar sesuatu tadi dari saya? Maksudnya kentut saya kedengaran enggak? Kan malu kan Pak ya? Dia selalu tidak nengok setiap ditanya seperti itu. Akhirnya perempuan itu pergi ke depannya, tadi kamu mendengar sesuatu dari saya? Dia mengatakan, hah? Apa? Akhirnya perempuan ini tenang dan tidak merasa malu.
Orang ini berarti tidak mendengar suara kentutnya kan? Disebutlah Al-Asam dengan gelar Al-Asam bahwa dia si tuli. Ya bukan karena tuli beneran, tapi peristiwa tuli yang dibikin-bikin. Sama dengan Abu Hurairah itu. Abu Hurairah apa? Ini kan namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi kan namanya. Tapi pernah dia ke masjid dan menemukan anak kucing. Anak kucing itu dia ambil dari jalanan. Setiap mau masuk di masjid dia simpan di pohon, kemudian masuk di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat dia selalu melakukan hal itu, diberi gelar anta Abu Hurairah, kamu adalah bapak kucing. Abu Hurairah, bapak anak kucing. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, tapi menjadi gelar Abu Hurairah. Hurairah itu anak kucing. Hirun kucing. Kalau Hurairah kucing kecil, anak kucing maksudnya. Ya, gelar-gelar seperti ini ada di kalangan sahabat. Yazid Al-Asam mengatakan, sami'tu Abu Hurairah yaqul, saya pernah mendengarkan Abu Hurairah berkata, yubasiru ahadukumul al-qadhata fi aini akhihi. Seseorang di antara kalian bisa melihat dengan jelas al-qadhat itu ini belek, kotoran Pak ya, kotoran di mata saudaranya. Wa yunsa al-jadal awil jid'ah fi aini nafsihi, tapi dia lupa dan tidak bisa melihat pohon yang besar di depan matanya. Qala Abu Ubaid mengatakan al-jadal itu al-khashabatul aliyatul kabirah, itu adalah pohon kayu yang tinggi dan besar. Ya, sibuk dengan aib orang lain, sementara aib sendiri tidak terurusi, tidak tertangani. Menjadi peribahasa atau apa ini, ungkapan hikmah, bahwa seseorang bisa melihat belek orang lain di mata orang, tapi di depan matanya sendiri ada pohon besar dan tinggi, dia tidak lihat. Ya, ungkapan peribahasa yang menunjukkan sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan kekurangan orang lain, sementara aibnya sendiri tidak tertangani. Ini kedunguan ya, al-hamaq. Dalam syariat itu ada yang disebut dengan ahmaq, orang yang dungu, suka memperhatikan orang lain tapi dirinya tidak terurusi. Ahmaq namanya, atau dungu. Makanya orang-orang Arab kalau menulis tentang ini kitabul hayawanat, tentang hewan itu, hari ini pun dijadikan sebagai bahan hikmah. Walaupun pembicaraan antar hewan itu sendiri tidak mungkin terjadi kan, antar hewan. Mungkin kalau sama-sama kucing dengan kucing punya bahasa yang saling dipahami, tapi dengan hewan lain tidak mungkin. Itu disebutkan di dalam satu kisah, seekor burung bangau melihat di atas pohon itu ada sarang burung. Dari bawah pohon ada seekor serigala yang selalu mengancam-ngancam seperti ingin memanjat, padahal serigala tidak bisa memanjat kan Pak ya, tidak bisa kan. Semua jenis anjing itu tidak bisa manjat. Cuma burung itu setiap kali dia melihat ini serigala ingin memanjat, katanya dia ini selalu supaya tidak manjat lagi, dibuanglah satu ekor anaknya yang masih kecil untuk dimakan oleh serigala. Tapi dalam kisah yang ini
bisa disebut kisah khurafat karena hewan tidak mungkin saling menyapa. Burung bangau dari jauh dia katakan, tidak usah dibuang anakmu. Serigala itu sebenarnya tidak mampu memanjat. Akhirnya dikatakan bahwa serigala murka kepada burung bangau tersebut dan tidak jadi makan. Seharian itu tidak makan karena induk burung tersebut tidak menjatuhkan anaknya. Nah, ketemulah antara burung bangau dengan serigala yang katanya, ini kisah khurafat yang begini ya, tapi orang mau mengambil hikmahnya tentang kedunguan. Disebutkan dalam Kitabul Hayawanat itu, ketika bertemu dengan burung bangau, serigala ini mengatakan, saya ingin belajar banyak dari Anda karena Anda ternyata banyak mengetahui sesuatu. Dia bilang, apa yang kamu pelajari dari saya? Saya ingin mempelajari kamu kalau berhadapan dengan badai, angin kencang Pak ya, apa yang kamu lakukan? Apakah tetap terbang atau ini tetap? Saya punya siasat katanya. Dia bilang, bagaimana apa siasatnya kalau tiba-tiba terjadi badai? Dia bilang, saya ini masukkan kepala saya, dibawa ke teat di sini, kan panjang ininya kan? Dia bilang, coba praktekkan. Dia praktekkan, katanya gampang. Dia masukkanlah kepalanya, dibawa sayapnya. Dalam waktu yang bersamaan dimakan oleh serigala. Nah, ini cerita yang memberikan kesimpulan sifat ahmak. Hamak namanya, dungu, kedunguan. Artinya memperhatikan aib orang lain. Dia bisa menangani aib orang lain, tapi aibnya sendiri dia tidak, kemaslahatan dirinya dia tidak pikirkan. Bagaimana menangani aib dan kekurangannya, dia tidak punya nyali. Salah seperti ini. Inilah yang diungkapkan oleh Abu Hurairah, bahwa seseorang bisa melihat belek orang di mata orang lain, saudaranya di mata saudaranya, tapi dia sendiri lupa dengan pohon yang besar di depan matanya. Ya, sikap dungu. Pertama, sibuk dengan yang hadis sebelumnya, sibuk dengan aib orang lain itu adalah kezaliman. Menyibukkan diri dengan kesibukan orang lain, padahal aib orang lain itu semestinya diapakan? Ditutupi. Nabi SAW dalam Sahih Muslim bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi dia nanti pada hari kiamat. Aibnya akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Ya, betapa mengumbar aib seorang muslim itu merupakan dosa besar. Kemudian di hadis yang ke-593 ini nampaknya terkait dengan imatatul adza 'anit thariq sebagai bagian syu'abul iman yang paling terakhir. Kan di dalam hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, bahwa syu'abul iman, bagian keimanan itu ada 70 lebih ya. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, yang paling rendah tingkatannya itu adalah menyingkirkan segala gangguan dari jalanan. Dan ini terkesan bahwa Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bahwa membuat gangguan di jalanan itu adalah kezaliman, karena ini dibawa bab kezaliman. Muawiyah bin Qurrah di sini mengatakan,
saya pernah dengan seorang sahabat yang namanya Ma'qil Al-Muzani radhiyallahu anhu, lalu dia pun menyingkirkan gangguan dari jalanan. Faraitu syai'an fabadartuhu. Saya pun melihat sesuatu di jalanan, lalu saya bersegera untuk menyingkirkannya. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibna akhi? Apa yang membuat melakukan perbuatan ini wahai keponakanku? Qala ra'aituka tasna'u syai'an fasana'tuhu. Saya melihat Anda melakukan sesuatu, saya pun ikut melakukannya. Qala ahsanta ya ibna akhi. Al-Muzani mengatakan, Ma'qil Al-Muzani mengatakan, engkau benar wahai keponakanku. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amata adzan an tariqil muslimin, barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin, kutiba lahu hasanah, dicatat baginya satu kebaikan. Wa man tuqbilat lahu hasanatun dakhalal jannah, sementara barang siapa yang diterima satu kebaikannya, dia akan masuk surga. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran, penekanan sebenarnya bukan anjuran, karena itu wajib menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu. Lihat, segala sesuatu yang mengganggu. Yang mengganggu itu bukan hanya tangkai, Pak, ya. Terkadang perbuatan orang lebih mengganggu daripada tangkai kayu atau tangkai bambu. Contohnya suka duduk di pinggir jalan. Semua orang yang lewat harus minta permisi kepada dia, seakan-akan jalanan milik dia. Orang tidak minta permisi dianggap kurang ajar atau sombong. Ya memang jalanan milik siapa? Umum, Pak, ya. Makanya di dalam satu hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini ada sejumlah sahabat yang ngobrol di pinggir jalan. Lalu Nabi SAW datang dan bersabda, iyyakum wal julusa ala turuqat. Waspadai, jangan kalian duduk di pinggir jalan. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, malana buddum min julusina. Wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu yang membuat kami duduk di sini kecuali kebaikan. Lalu Nabi SAW menjawab kembali, fa in abaitum illal julusa fa'atu tariqa haqqahu. Kalau pun kalian tetap ingin duduk di pinggir jalan, maka berikanlah hak jalanan itu. Mereka bertanya, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Apa hak jalanan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ghaddul basar. Ghaddul basar wa kafful adha. Pertama, menundukkan pandangan. Kemudian kafful adha, menjaga gangguan, jangan sampai mengganggu orang lain. Menundukkan pandangan, kalau ada lawan jenis yang lewat, ya jangan dipelototin melulu. Begitu juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah kepada sejumlah sahabat yang sedang bercakap-cakap di pinggir jalan. Dan ini menyalahi kebiasaan sejumlah orang yang sengaja, biasanya siskamling itu dibuat memang seperti itu, Pak, ya. Siskamling. Alasannya untuk keamanan, tapi kalau malam berkumpul-kumpul begitu, setiap orang yang lewat dipelototin, kemudian seakan-akan orang lewat itu harus permisi. Permisi itu kalau milik dia, itu kan bukan milik dia sebenarnya. Termasuk dalam hal ini, jenis gangguan yang sering terjadi kalau ada acara kematian, langsung jalanan diblokir, kemudian dipasangi apa? Tenda. Itu tidak baik sebenarnya. Acara khitanan atau acara walimah dan lain-lainnya tidak, karena jalanan itu adalah milik umum, bukan milik pribadi.
Sebaiknya jangan. Kalau mau dikatakan ada yang meninggal dunia, Pak, pasang bendera kuning tuh, jalanan diblokir, ya kan sudah meninggal. Orang mau bertakziah, takziah itu apa? Ini kesalahan malah dikiranya takziah itu datang duduk di situ bercakap-cakap, semalam suntuk di situ bercakap, kematian. Ya semuanya sama-sama gilanya juga ya. Kalau mau dikatakan perbuatan ini gila, maksudnya begini, dia mau berbuat baik dengan bertakziah. Bertakziah apa sih? Azza yu'azzi itu takziatan, artinya menyampaikan nasihat kepada orang yang terkena musibah agar bersabar menghadapi. Nah mereka bukan mengucapkan itu, mereka cuma datang duduk merokok kemudian bercanda. Orang sudah meninggal dunia, dia sibuk bercanda di luar, di bawah ini. Coba ini kebiasaannya, kalau ada yang meninggal dunia kumpul tuh ngobrol di situ. Tidak ada yang datang kepada keluarga mayat, sabar ya. Jangan ada yang meratap, jangan ada yang ini merobek-robek pakaian, jangan sikap-sikap jahiliyah yang seakan-akan menantang kekuasaan Allah, tidak rela dengan musibah kematian. Padahal selalu diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dikuasai oleh Allah dan pasti akan kembali kepada Allah juga. Itu gangguan. Sehingga orang seharusnya lurus tapi harus belok lagi. Memang jalanan milik siapa? Khitan, anaknya di khitan pakai orkes kan, sampai jam 2 malam tuh orkesnya. Orang mau istirahat siang tidak boleh, malam lebih-lebih tidak bisa, karena ada orkes. Mengkhitan anak seperti ini, seperti halnya apa? Pernikahan walimah, memblokir jalanan. Karena ada ini juga, menyumbangkan lagu juga. Tamu-tamunya itu setelah makan pada ini bergantian menyumbangkan lagu. Ini gangguan yang harus kita jangan larut ikut-ikutan dalam hal itu. Kita yang mengaji itu harus beda dengan orang yang tidak mengaji. Yang menjadi masalah itu kalau orang mengaji itu yang melakukan hal itu, atau ustadz yang membuat acara seperti itu. Apa yang dilakukan di sini, Pak? Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ya termasuk dalam hal ini sesuatu yang kita temukan di jalan yang mungkin akan diinjak oleh orang, apakah itu paku, duri, dan lain-lainnya. Atau kita jangan sengaja membuang sampah atau meletakkan sesuatu di pinggir jalan yang pada dasarnya mengganggu orang lain, harus dihilangkan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.